Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sayyid lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hasani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatidz yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Mansur, Bapak Subagio, yang saya hormati Bapak Ustadz Asmat, juga yang saya hormati Bapak Samsur Rijal, Bapak Subur, Bapak Haji Junaidi, dan juga Bapak Hasbullah, Sahibul Bait, Bapak Hartoyo beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Lili, jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 4 Rabiul Awal kita sudah masuk bulan Maulid. Alhamdulillah masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat semua ini kita pakai buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk di tanggal 4 ya, bulan Maulid. Ya, alhamdulillah ibu-ibu telah melaksanakan perayaan Maulid. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid ini menambah semangat kita dalam beribadah. Ya, memang di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 di mana Imam Jalaluddin Asyuti beliau pernah mengatakan, ya, ditanya tentang masalah Maulid, ya, bagaimana menurut Tuan tentang Maulid? Beliau menjawab dalam kitab I'anatul Talibin, beliau menjelaskan dulu tentang definisinya. Yang selama ini yang dilakukan oleh manusia Maulid itu seperti apa? Kata beliau, istima'un nas wa qira'atum ma yatasyara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridah bimabda'i amril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini dilakukan oleh umat Islam di dunia itu ketika Maulid adalah berkumpulnya manusia. Nah, jadi manusia itu kumpul di satu tempat, entah di masjid, entah di majelis taklim, di rumah atau di lapangan. Terus ngapain? Wa qira'atum ma yatasyara minal Qur'an. Lalu membacakan sebagian kecil daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Biasanya tentang apa? Tentang Nabi. Ya, qori itu membaca tentang sejarah Nabi Muhammad. Terus dibacakan juga riwayat kehidupan Nabi atau yang kita kenal sekarang dengan rawi, atau juga dikenal dengan sekarang ada namanya kitab itu apa? Ada Ahjab, ada Sarafal Anam. Kalau sekarang yang saya dibaca adalah kitab apa? Selain di batu, anak muda juga Simtuduror. Ya, itu kan itu meriwayatkan atau menceritakan tentang sejarah Nabi, ya. Wa ma waqa fi maulidi minal ayati, lalu dibacakan ayat-ayat tentang Nabi. Summa yumaddu lahum simatun yaquluna. Nah, setelah itu ngapain? Makan bareng. Makan bareng. Setelah makan bareng pulang.
Ya, makan, minum, ngopi, ngerokok, baru full. Kalau tidak ada tambahan seperti itu, yusabu fa'ilihi, yusabu fa'iluhu. Maka orang yang mengerjakan, kata Imam Jalaluddin Asyuti, dapat pahala. Dapat. Nah, ya. Emangnya siapa Imam Jalaluddin Asyuti itu? Ya, ini seorang ulama besar yang ada di Mesir. Ya, Imam Jalaluddin Asyuti karyanya itu banyak. Beliau lahir di Mesir, karyanya itu sampai 500 kitab lebih. Nah, jadi beliau ngarang kitab itu selama hidup, umurnya kurang lebih 61 tahun. Ya 61, tapi karyanya sampai 500 lebih, bayangkan. I'anatul Talibin itu 3 apa 4 juz. Kitabnya kayak gini, 1 juznya kayak gini nih. Ini 1 juz. Sedangkan beliau mengarang 4 juz. Itu baru 1 kitab. Sekarang beliau mengarang 500 kitab, bayangkan. Berarti kalau kita reken, kita hitung, beliau umurnya 61 tahun. Taruhlah beliau mulai mengarang kitab umur 25 tahun. Ya, berarti kan beliau mulai mengarang di usia 25 sampai 60. Berarti mengarang kitab selama 31 tahun. Menghasilkan 500 kitab. Berarti rata-rata setahun beliau bisa mengarang 13 sampai 14 kitab. Setahun. Berarti sebulan kagak 1 kitab. Jadi kurang dari 1 bulan, beliau menghasilkan 1 kitab. Dan kitabnya bukan kitab tipis, kitab tebal. Nah, kita sebulan tamat baca kitab. Boro-boro tamat. Ya kan? Ngaji seminggu sekali gimana mau tamat. Beliau tidak hanya membaca tapi mengarang. Ya sekarang sama dulu beda. Kalau sekarang enak, ada komputer. Cepat. Kalau dulu kan masih tulis. Artinya apa? Beliau bukan sembarangan orang. Berarti beliau itu sudah dekat dengan, bisa jadi beliau nggak tidur, atau bisa jadi mata memerem, tangan mah jalan sendiri, coba nulis. Ya, artinya beliau itu orang saleh, orang berilmu. Nah, ketika ditanya tentang hal ini, ya beliau menjawab, silakan, selagi tidak keluar dari definisi tadi. Kumpul, baca ayat Al-Quran, bacain riwayat Nabi, makan, maka kita mendapatkan pahala. Nah, riwayat selanjutnya, ketika Maulid itu diperkenalkan pertama kali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, ya sekaligus juga seorang khalifah. Beliau ketika tentaranya perang salib, ketika tentaranya itu mengalami penurunan karena perang dengan tentara salib, banyak tentara Salahuddin itu yang meninggal dunia. Sedangkan Palestina sudah hampir dikuasai oleh tentara salib dan Masjidil Aqsa sudah dikuasai. Nah, melihat kondisi seperti ini nih, seorang panglima harus bisa membangkitkan semangat tentaranya. Kenapa? Kalau enggak, ya bisa kalah. Maka dijedah waktu istirahat, Salahuddin mengusulkan kepada raja untuk mengadakan pesta kecil. Nah, apa isinya? Di antaranya adalah membaca riwayat Nabi. Nah, jadi Salahuddin izin kepada raja untuk mengadakan pesta untuk membangkitkan semangat juang para tentaranya, di antaranya membacakan riwayat Nabi. Dibacain. Selesai dibacain, apa yang terjadi? Semangatnya luar biasa. Walaupun Palestina sudah dikuasai oleh tentara salib, sebagian tentara Islam sudah pada gugur, dengan sisa tentara yang ada setelah Maulid, semangat juangnya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Palestina bisa direbut kembali oleh tentara Salahuddin. Masjidil Aqsa itu sudah banyak orang Islam yang dibantai di sana, sekarang bisa diambil kembali. Nah, setelah diadakannya peringatan
Nah, artinya apa? Jadi Indonesia juga oleh Wali Songo yang pertama kali yang mengadakan. Ya, sekitar 1404 lah. Wali Songo datang mengadakan maulid. Tujuannya apa? Untuk menarik orang Indonesia untuk masuk Islam. Dan berhasil. Ya, berhasil. Nah, artinya apa? Jadi maulid itu diantaranya adalah membakar semangat kita untuk lebih giat lagi beribadah. Jadi setelah maulid ini seharusnya apa yang kita lakukan? Giat, masjid jamaah rame, pengajian tambah semangat, kegiatan-kegiatan Islam semakin ramai. Kenapa habis maulid? Tapi kalau habis maulid sepi, ya ini yang salah mungkin. Ya ada kesalahan. Ya, habis maulid masjid sepi, yang ajan agak ada, ya kan? Pengajian berhenti. Nah, jadi mungkin ada yang salah. Nah, oleh karena itu, mari kita kembalikan fungsi daripada maulid. Tujuannya adalah membakar semangat. Anak muda harus lebih bangkit lagi, pengajiannya lebih giat lagi. Bermasyarakat, ayo semua datang ke masjid, sholat. Kenapa? Habis maulid. Ya, maka kita cari kiai yang benar-benar orang alim, yang bisa mendoakan kita, membantukan doa untuk kita. Cari orang soleh, tidak hanya alim, tapi juga orang soleh. Ya, karena dengan doa mereka lah kita bisa bangkit, kita bisa semangat dalam ibadah. Gitu. Jadi jangan yang lucu doang. Ya. Jangan yang lucu doang. Siapa kayaknya? Si Anu. Ya, agak lucu. Segera tengah. Kalau pengen lucu mah nonton di TV. Ya. Kita maulid itu datangnya minta doa. Biar semangat dalam. Makanya perlu dijelaskan apa itu sejarah Nabi, siapa itu Nabi. Nah, maka harus ada yang bisa menjelaskan. Walaupun diulang-ulang biarin saja. Ya, biar apa? Biar teringat terus. Salah satunya apa? Nabi itu, ya, kan inti daripada maulid mengikuti jejak Nabi. Walaupun kita nggak bisa 100%, ya minimal berapa persen lah. Ya, mau 10%, 20%. Di antaranya apa? Ngikutin akhlak Nabi. Yang pertama apa? Malu. Nabi itu orangnya pemalu. Nah, maka Nabi bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Jadi habis maulid itu malu. Malu Allah. Malunya jangan sama Allah dah. Sama Allah mah nggak kelihatan. Allah mah nggak rese. Allah mah nggak suka gosip. Malu sama siapa lu? Manusia. Kalau orang sudah punya malu sama manusia, beneran itu orang. Malu gua, udah tua, nggak ke masjid. Apa kata orang? Maka dia ke masjid nggak? Ke masjid kenapa? Punya rasa malu. Gua udah haji, bulak-balik, umroh bulak-balik. Masa sih gua nggak haji? Apa kata orang? Malu gua. Kalau sudah punya rasa malu sama manusia, agak bener tuh orang. Karena Nabi mengajarkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Gua betang-tang beteng